Doa adalah tindakan yang melaluinya setiap umat-umat Tuhan, termasuk saya dan saudara, bisa mengalami perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dengan hidup berdoa, saudara, maka Allah akan melakukan perkara-perkara yang lebih dari apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Apakah saudara rindu mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sudah hidup dalam doa? Dan apakah saudara sudah berdoa dengan benar? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Channel renungan harian ini dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini, dan saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang akan kita renungkan bersama masih dalam topik doa yang dijawab oleh Tuhan. Apakah saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan? Dalam 3 seri video ini, saudara, kita akan belajar ciri-ciri doa yang dijawab oleh Tuhan. Dengarkan terus renungan ini, saudara, namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Setiap kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau
yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang kita renungkan masih dalam topik doa yang dijawab oleh Tuhan. Apakah saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini, saudara, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan kembali membacakan kepada saudara. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Saudara, di dalam teks ini diceritakan tentang seorang perwira pasukan Italia yang namanya adalah Cornelius. Orang ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup menyembah Tuhan. Dan kemudian dia adalah orang yang hidup dalam doa. Dan kemudian saudara, malaikat Allah khusus datang kepada dia untuk menyampaikan bahwa doa-doanya naik ke hadirat Allah. Doa-doanya dijawab oleh Allah.
Dan dari teks ini, saudara, saya rindu kita belajar apa saja ciri doa yang dinaikkan oleh Kornelius kepada Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Kornelius kepada Allah sehingga doanya dijawab oleh Tuhan. Di video pertama dan video kedua, saudara, kita sudah belajar ciri yang pertama dan ciri yang kedua. Ciri doa Kornelius yang pertama, di mana di ayat 2 dikatakan bahwa ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi, selain hidup dalam doa, Kornelius adalah orang yang hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Bahkan bukan hanya dia malah mempengaruhi keluarganya, hamba-hambanya, dan prajurit-prajuritnya, bahkan sahabat-sahabatnya untuk hidup benar. Itu terlihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-24. Jadi Kornelius ini, saudara, adalah orang yang hidup dalam doa, dan dia juga menyertai doanya dengan hidup dalam kesalehan, dengan hidup dalam kebenaran. Dan kehidupannya yang hidup dalam kesalehan dan kebenaran benar-benar bisa mempengaruhi orang banyak, saudara. Atas kehidupannya hidup dalam kebenaran dan kesalehan, maka keluarganya juga semua hidup benar. Bahkan hamba-hambanya dan para prajuritnya juga hidup benar. Bahkan sahabat-sahabatnya juga hidup benar. Jadi kenapa doanya dijawab oleh Tuhan? Karena doanya disertai dengan kehidupan dalam kesalehan dan kebenaran. Karena doa tanpa hidup benar dan hidup saleh, saudara, adalah kesia-siaan. Karena firman Allah mencatat di dalam Yesaya pasal 59, ayat yang pertama dan kedua di sana dikatakan, bukan pendengaran Tuhan yang kurang tajam untuk mendengarkan seruan-seruan kita, tetapi dosa-dosa umatnya lah yang menghalangi Allah menjawab doa-doa kita. Jadi sebenarnya, saudara, doa-doa yang dinaikkan tanpa hidup benar dan saleh, sebenarnya doa-doa itu sia-sia. Karena doa kita itu dihalangi oleh dosa kita. Itu sebabnya kalau kita rindu doa kita doa-doa kita dijawab oleh Allah, hiduplah dalam doa dan hidup jugalah dalam kebenaran dan kesalehan. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah saudara rindu doa saudara dijawab? Apakah saudara sudah hidup dalam doa? Dan apakah doa-doa saudara itu disertai dengan hidup dalam kebenaran dan kesalehan? Karena jika tidak, dosa-dosa kita sendirilah yang akan menghalangi doa-doa kita dijawab oleh Allah. Kornelius, saudara, doa-doanya dijawab oleh Tuhan karena doanya disertai dengan hidup benar dan hidup dalam kesalehan. Dan di video kedua, saudara, kita sudah belajar bahwa doa-doa Kornelius disertai dengan kerinduan untuk menjadi berkat. Saya akan baca kembali bagi saudara. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi selain hidup dalam doa, kenapa doa-doanya dijawab oleh Tuhan? Kornelius juga adalah orang yang rindu menjadi berkat. Dia memberi banyak sedekah kepada umat-umat Yahudi. Saudara, seringkali doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena doa-doa kita itu disertai dengan keegoisan. Doa-doa kita itu disertai dengan kerinduan untuk memuaskan keegoisan kita, bukan disertai dengan kerinduan untuk menjadi berkat. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 2 sampai ke-3, di sana dikatakan bahwa kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Ataupun kamu berdoa, kamu juga tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada orang-orang yang hidup dalam doa, tapi doa mereka juga tidak dijawab oleh Tuhan, saudara. Kenapa? Karena doa-doanya hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan disertai dengan kerinduan untuk menjadi berkat. Kornelius, kenapa doanya dijawab oleh Tuhan? Ciri yang kedua, saudara, karena doa-doanya disertai kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jika saya dan saudara hidup dalam doa, dan kita sertakan doa-doa kita itu dengan kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang,
kerinduan untuk menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan juga akan menjawab doa-doa kita, sama seperti Kornelius. Karena semakin kita rindu menjadi berkat, semakin Tuhan rindu untuk menjawab doa kita. Karena kerinduan Tuhan adalah kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Adakah saat ini doa-doa saudara belum dijawab oleh Tuhan? Koreksi saudara. Apakah doa-doa saudara hanya untuk keegoisan saudara? Atau doa-doa saudara disertai kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan? Dan di video ketiga ini saudara, saya rindu kita belajar ciri yang ketiga dari doa Kornelius sehingga doanya dijawab oleh Tuhan. Saya akan kembali membaca ayat yang kedua itu saudara. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kata kerja yang digunakan dalam bahasa Yunani untuk menegaskan senantiasa berdoa kepada Allah di sana saudara adalah kata kerja dalam bentuk yang kontinu. Kata kerja dalam bentuk linier. Artinya apa saudara? Bahwa pekerjaan itu dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, di mana pekerjaannya di sini adalah berdoa. Sehingga diterjemahkan dalam terjemahan baru, senantiasa berdoa. Artinya kenapa doanya dijawab? Karena doa-doanya itu adalah doa yang dinaikkan secara kontinu. Doa yang dinaikkan secara terus-menerus, saudara. Sehingga pada akhirnya tiba waktunya doanya dijawab oleh Tuhan. Malaikat Tuhan khusus datang menemui dia untuk menyampaikan bahwa doa-doanya telah naik di hadirat Allah dan Allah menjawab doa-doanya. Yang ketiga, doa Kornelius adalah doa yang disertai dengan ketekunan. Dia bertekun berdoa. Dia terus-menerus menaikkan doa-doanya di hadirat Allah. Dia tidak jemu-jemu. Dia tidak putus-putusnya berdoa di hadirat Allah. Menaikkan doa-doanya di hadirat Allah. Sehingga tiba waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjawab doanya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini, saudara? Apakah kita hidup dalam doa? Apakah kita punya kerinduan dan sudah menaikkan kerinduan-kerinduan kita itu dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan? Dan bagaimana dengan doa-doa saudara? Sejauh mana ketekunan saudara untuk berdoa kepada Allah? Seringkali juga saudara, doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena doa kita tidak disertai dengan ketekunan. Ketika kita lama berdoa dan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, akhirnya kita bosan untuk menaikkan doa-doa itu di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya setiap doa kita, jika doa itu berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab doa kita. Akan tiba waktunya Tuhan pasti akan menjawab kita. Jika kita tidak lemah, jika kita bertekun dalam doa-doa kita, maka kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Saya teringat satu kisah saudara. Satu hamba Tuhan bercerita tentang seorang anak Tuhan yang lain, di mana dia berdoa kepada saudaranya. Dia rindu sekali supaya saudaranya ini bertobat. Karena saudaranya ini adalah preman, saudara. Sedangkan dia sendiri sudah bertobat. Dia kemudian berdoa, lama sekali dia berdoa supaya saudaranya ini bertobat. Dan singkat cerita akhirnya orang ini dipanggil Tuhan. Dan pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, saudaranya tadi belum bertobat juga, saudara. Tetapi tahukah saudara, berapa waktu kemudian setelah dia dipanggil oleh Tuhan, saudaranya ini tadi bertobat. Dan bahkan akhirnya jadi hamba Tuhan. Artinya apa saudara? Doa orang ini tadi bahkan setelah dia mati pun masih dijawab oleh Tuhan. Artinya doa-doa kita, jika kita naikkan doa-doa kita dalam ketekunan, saya percaya doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Ada satu gambaran yang mungkin saudara sering lihat di media sosial saudara, di mana ada dua orang pencari harta karun. Mereka menggali untuk mencari harta karun di dalam tanah.
Dan di dalam video itu ditunjukkan saudara bahwa kedua orang ini sudah dekat kepada harta karun yang dia cari. Tetapi satu orang, karena begitu lama dia sudah menggali saudara, akhirnya dia bosan. Padahal saudara, tinggal beberapa galian saja maka dia tiba kepada harta karun itu. Sedangkan di sisi lain, ada pencari harta karun yang terus menggali dan tidak bosan-bosan. Dia bertekun terus menggali. Sampai akhirnya dia benar-benar bertemu dengan harta karun itu. Demikian juga banyak anak-anak Tuhan, saudara, yang menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan. Dia berdoa, tetapi lama doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Sampai akhirnya dia bosan dan berhenti untuk berdoa. Tapi di sisi lain, seperti anak Tuhan ini tadi, dia berdoa bahkan sampai dia mati. Dia masih menaikkan doa itu pada akhir kehidupannya. Memang saat dia dipanggil Tuhan, doa itu belum dijawab. Tapi beberapa waktu kemudian setelah dia dipanggil Tuhan, doanya dijawab. Artinya sekali lagi saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dalam ketekunan. Adakah saudara yang selama ini sudah berdoa, menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan? Dan mungkin saudara sudah lama menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, namun doa saudara belum dijawab oleh Tuhan. Jangan menyerah saudara, tetap bertekun dalam doa. Karena doa-doa yang dinaikkan dalam ketekunan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Saya juga punya pengalaman pribadi tentang ketekunan dalam doa saudara. Di mana waktu merintis gereja yang saya layani saudara, secara pribadi, jujur, secara logika, sulit untuk membayangkan orang-orang datang kepada Tuhan. Sulit untuk membayangkan jiwa-jiwa bertobat dan datang kepada Tuhan. Karena kehidupan yang saya lihat saudara, begitu banyak orang yang terlibat dengan okultisme, begitu banyak orang yang terlibat dalam premanisme, dan begitu banyak juga orang yang terikat dengan obat-obatan saudara. Begitu banyak keluarga-keluarga yang hancur, dan sebagainya. Waktu saya melihat keadaan itu saudara, kadang secara pikiran saya berkata, mungkinkah jiwa-jiwa akan datang dan bertobat kepada Tuhan? Tetapi di hati saya ada satu keyakinan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian semenjak itu doa-doa dinaikkan. Doa-doa dinaikkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Doa-doa dinaikkan untuk pertobatan jiwa-jiwa. Dan terus sampai saat ini saudara, doa-doa untuk pertobatan jiwa-jiwa itu terus dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan dalam perjalanannya saya melihat jauh lebih dari apa yang saya pikirkan. Allah menyatakan bahwa dia sanggup menjawab doa-doa yang dinaikkan dengan penuh ketekunan. Saya melihat orang-orang yang terikat dengan okultisme, akhirnya mereka bertobat. Bahkan ada orang-orang yang dari latar belakang perdukunan juga mereka bertobat. Saya melihat orang-orang yang terikat dengan obat-obatan, mereka juga bertobat. Saya melihat orang-orang yang di latar belakang premanisme, mereka juga bertobat. Keluarga-keluarga yang hancur juga bertobat, saudara. Artinya apa saudara? Apa yang dulu secara pikiran itu mustahil. Tetapi ketika doa dinaikkan dengan penuh ketekunan, saya melihat Allah menjawab doa-doa dengan penuh ketekunan. Dan sampai detik ini saya melihat saudara, jiwa-jiwa terus datang kepada Tuhan. Allah terus menjawab doa-doa yang dinaikkan untuk keselamatan dan pertobatan jiwa-jiwa. Saudara, apa doa yang sudah lama saudara naikkan? Pergumulan-pergumulan saudara yang mungkin sudah begitu lama saudara sudah doakan. Dan sampai detik ini mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Tetap bertekun dalam doa saudara. Karena akan tiba waktunya Tuhan akan menjawab doa-doa yang dinaikkan dengan tekun kepada Tuhan. Cornelius, doanya dijawab oleh Tuhan. Karena doanya itu dinaikkan di hadapan Tuhan secara terus-menerus di hadapan Tuhan. Apakah saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Sekalipun mungkin sampai saat ini, saudara sudah begitu lama belum dijawab oleh Tuhan. Teruslah naikkan doa-doa saudara dengan penuh ketekunan. Karena akan tiba waktunya, Allah pasti akan menjawab doa-doa kita saudara. Puji Tuhan saudara, di akhir video yang ketiga ini, saya mau menyimpulkan
Doa seperti apa yang dinaikkan oleh Kornelius, sehingga doanya itu dijawab oleh Tuhan. Bahkan malaikat Allah secara khusus datang untuk menjumpai Kornelius, untuk menyampaikan pesan bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Di video pertama kita sudah belajar, saudara, bahwa doa yang dinaikkan oleh Kornelius sehingga doanya dijawab oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Naikkan doa-doa saudara disertai dengan hidup benar hari demi hari di hadapan Tuhan. Hidup saleh hari demi hari di hadapan Tuhan. Jangan halangi doa-doa saudara dengan dosa-dosa saudara. Karena pendengaran Allah tidak kurang tajam untuk mendengar saudara. Tetapi jika saudara halangi doa-doa saudara dengan dosa-dosa saudara, maka Allah tidak akan menjawab doa-doa saudara. Mari kita naikkan doa-doa kita seperti Kornelius, saudara. Doa-doa yang disertai dengan hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Dan ciri yang kedua, doa Kornelius yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan kerinduan menjadi berkat. Di mana dia banyak memberi sedekah. Dia hidup dalam doa dan dia juga menjadi berkat bagi banyak orang. Doa yang dijawab itu adalah doa yang disertai dengan kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seringkali doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, saudara. Karena apa yang kita minta dalam doa-doa kita itu hanya disertai kerinduan untuk memuaskan keinginan pribadi kita, keegoisan kita. Kornelius, dia hidup dalam doa dan doanya dijawab oleh Tuhan. Karena doa itu disertai dengan kerinduan untuk menjadi berkat. Hiduplah dengan penuh kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Karena jika saudara hidup menjadi berkat, maka doa-doa saudara juga akan dijawab oleh Tuhan. Semakin saudara rindu jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, semakin Tuhan rindu untuk menjawab doa saudara. Karena kerinduan Tuhan pada dasarnya atas kehidupan kita adalah supaya kita hidup jadi berkat. Dan kemudian yang terakhir, saudara, doa Kornelius sehingga doanya dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan ketekunan. Seringkali, saudara, doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena kita tidak bertekun dalam berdoa. Kornelius, dia menaikkan doanya dengan penuh ketekunan di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya malaikat Tuhan datang untuk menyatakan bahwa doanya didengar dan dijawab Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan yang disertai dengan hidup saleh, hidup benar dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Mari kita naikkan doa-doa kita disertai dengan kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita naikkan doa-doa kita dengan penuh ketekunan. Doa yang memiliki 3 ciri inilah doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Jika saudara hidup dalam doa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam doa, hidup dalam kerinduan menjadi berkat, hidup dalam doa yang disertai ketekunan, maka doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, alami jawaban doa dari Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari menjadi pelaku firman Tuhan, hiduplah dalam doa yang disertai dengan ciri-ciri doa yang dimiliki oleh Kornelius. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Bagaimana supaya doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Di mana kami sudah belajar dari kehidupan Kornelius. Dia hidup dalam doa yang disertai dengan hidup dalam kebenaran. Dia hidup dalam doa yang disertai kerinduan untuk menjadi berkat. Dan dia hidup dalam doa yang disertai dengan ketekunan. Sehingga doanya dijawab oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan hidup dalam doa. Dan kami rindu doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya kami akan hidup dalam doa dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam doa dan rindu untuk menjadi berkat. Dan kami akan hidup dalam doa yang disertai dengan ketekunan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang.
Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.